dan dalil-dalil tentang itu. Kemudian juga Allah berbicara dengan kita manusia. Tapi nanti di hari akhirat itu secara langsung. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bagaimana Allah akan berbicara dengan semua rasulnya nanti di hari akhirat, yaitu qaulullah azza wa jalla, firman Allah Ta'ala azza wa jalla, yauma yajma'u Allahu rusulah fayaqulu madza ujibtum, wa qauluhu ta'ala wa yawma yunadihim fayaqulu madza ujibtumul mursalin, wa qauluhu jalla wa ala wa idza qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, wa qawluhu tabaraka wa ta'ala falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin falanaqussanna 'alayhim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Ini beberapa ayat Al-Quran bagaimana yang menjelaskan bagaimana cara Allah nanti akan mempertanyakan secara langsung kepada para rasulnya. Jadi setiap rasul nanti akan ditanyakan langsung oleh Allah di akhirat. Artinya diminta pertanggungjawaban. Nah, di antara ayat-ayatnya kita bacakan tadi. Pertama tadi yauma yajma'u Allahu rusulah fayaqulu madza ujibtum. Pada hari itu, yakni hari akhirat, akan Allah mengumpulkan para rasul, fayaqulu, kemudian Allah bertanya kepada mereka, madza ujibtum, apa jawaban umat terhadap dakwah kalian. Nah, jadi semua rasul akan dikumpulkan secara khusus oleh Allah di hari akhirat dan dipertanyakan langsung. Nah, madza ujibtum, bagaimana jawaban atau hasil dakwah kalian kepada umat. Kemudian juga dalil yang lain, ayat firman Allah Ta'ala, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ujibtumul mursalin. Dan pada hari itu dipanggil ya semua, jadi panggil umat-umat, madza ajabtumul mursalin, untuk diminta kesaksian apa atau bagaimana jawaban atau tanggapan kalian terhadap para rasul. Di dua ayat ini, pertama ditanya para rasul dulu, madza ujibtum, bagaimana jawaban umat terhadap dakwah kalian. Nah, maka nanti para rasul akan menjelaskan satu persatu berbicara, bicara Nabi Nuh, hasil dakwah saya begini-begini wahai Allah. Kemudian berbicara Nabi Idris, Nabi Nuh, ya, Nabi Adam, Idris, Nuh, dan Nabi Hud, Nabi Saleh, dan seterusnya satu persatu akan memberikan jawaban, pertanggungjawaban hasil dakwah mereka kepada umat. Nah, setelah Allah tanyakan kepada rasul-rasul, kemudian Allah tanyakan kepada umat sebagai saksi. Nah, rasul termasuk rasul Allah pakai saksi juga. Nah, itulah keadilan Allah. Jadi walaupun tentang rasul, Allah pun menerapkan sistem saksi. Jadi setelah Allah tanya kepada para rasul dan setiap rasul menjawab, kemudian Allah tanya kepada setiap umat. Yauma yunadihim, dipanggil semua umat manusia. Kemudian Allah tanya kepada mereka, setiap umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, dan seterusnya. Allah tanya kepada mereka, madza ajabtumul mursalin,
Bagaimana tanggapan kalian dulu, jawaban kalian dulu terhadap dakwah rasul-rasul yang diutuskan kepada kalian? Ya, jadi nanti dilihat apakah sesuai jawaban para rasul dengan jawaban umatnya masing-masing. Nah, jadi diterapkan sistem saksi. Nah, kemudian wa qauluhu jalla wa ala, juga ada ayat Allah yang lain yang berbicara tentang ini. Wa idza qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya. Dan Allah bertanya kepada Nabi Isa di hari akhirat. Apa tanya Allah kepada Nabi Isa? Anta ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam. Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau pernah berkata kepada umatmu untuk menjadikanku dan ibumu sebagai Tuhan? Karena umat Nabi Isa menyatakan Nabi Isa sebagai Tuhan, dan ibu Nabi Isa juga sebagai Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Maka itu dipertanyakan oleh Allah nanti di hari akhirat. Jadi Rasul yaitu Nabi Isa ini umatnya. Muful dari Nabi Isa, adakah kau mengatakan bahwa aku ibumu, dirimu dan ibumu sebagai Tuhan? Maka Nabi Isa menjawab tidak tentunya. Kemudian tanya lagi kepada umatnya, apakah kalian menjadikan Isa dan ibunya sebagai Tuhan? Bujau umat, apa jawab? Langsung Isa Nabi Isa hanya pernah dipegang di Hidro Tuhan, tapi di umat kali wujud Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi langsung berhadap saksi, dipakai sebagai saksi. Nah, kemudian wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin fala naqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Dan sungguh kami akan bertanya kepada rasul-rasul yang kami kirim kepada mereka, dan kami akan bertanya kepada rasul-rasul tersebut. Jadi rasul-rasul ditanya oleh Allah, umat-umat pun ditanya oleh Allah. Jadi kenapa geser di mana saya? Seperti bisa seperti dari sebagian kaum Nabi Isa yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Kenapa geser di orang lain? Dapat Nabi Isa dan pernah dipegang sebagai Tuhan. Maka langsung ketika itu dihadap-hadapkan sebagai saksi. Nah, itu beberapa ayat Al-Quran yang Rasul ditanya langsung oleh Allah nanti di hari akhirat. Nah, jika Rasul ditanya langsung belum kalau. Kemudian hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW bersabda, yaji'u Nuh wa ummatuhu yaumal qiyamah. Ini gambaran langsung cerita Rasulullah tentang Nabi Nuh dan umat Bani Nuh. Yaji'u Nuh wa ummatuhu yaumal qiyamah fayaqulu Allahu li Nuh hal ballaghta fayaqulu na'am ya Rabb. Fayaqulu li ummatihi hal ballaghakum fayaquluna ma ja'ana min nadhir. Datang Nabi Nuh dan umatnya pada hari akhirat. Duhai Allah, ya beserta umat pun sudah Nabi dan umat masing-masing. Langsung bertanya masing-masing. Buku
Nah, pertama Allah tanya kepada Nuh, hal ballaghna, hai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan dakwah kepada umatmu ini? Fayaqulu na'am ya Rabb. Maka Nuh menjawab, ya Allah, telah kusampaikan dakwah ini kepada mereka. Fayaqulu li ummatihi, maka umat Nabi Nuh kemudian ditanyakan kepada umat Nabi Nuh, hal ballaghakum, apakah Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah kepada kalian? Jadi pertama dia ditanya kepada Nabi Nuh, kemudian ditanya kepada umat. Para Nabi ditanya, nah kepada ya Allah, kemudian ditanya kepada umat, nah kepada dia dayo ada dayo je. Dia buka jadi dia buka buku baru menjadi itu dia nak berdoa, yang baru dia berdoa. Nah, Allah tanya kepada Nabi Nuh, adakah engkau sampaikan dakwah? Ada. Kemudian tanya kepada umat, hal ballaghakum, apakah Nuh telah menyampaikan dakwah kepada kalian? Fayaquluna, dijawab oleh umat Nabi Nuh, ma ja'ana min nadhir, tidak ada yang datang kepada kami seorang rasul pun. Ya, kaum Nabi Nuh. Kali itu Allah mandang dia semua. Dalam dunia mereka itu Allah bicara semua. Allah tanya kepada Nabi Nuh, adakah kau sampaikan? Ada. Begitu tanya kepada umat, adakah Nuh menyampaikan kepada kalian? Tidak ada. Jawab umat Nabi Nuh. Apa tadi jawabannya? Ma ja'ana min nadhir, tidaklah datang kepada kami satu pun rasul yang membawa kabar peringatan. Yang dia tapi lagi umat Nabi Nuh. Kabar tak orang lamunya sampai orang akhirat dia. Qala may yashhadu laka, kemudian Allah bertanya kepada Nabi Nuh, ya Nabi. Kahai Nabi Nuh. Rupanya cobaan Nabi Nuh dalam dunia mereka sampai urang akhirat. Urang akhirat umat diingkari dan disampaikan. Maka kahai Nabi Nuh. Urang akhirat dari depan. Sebab yang tepat, karena umatnya tidak mengakui, maka Nabi Nuh harus cari saksi lain. Allah tanya, man yashhadu laka? Nuh, umatmu mengatakan engkau tidak menyampaikan. Dan minta saksi lain. Ini umat yang juga ada. Roh pegang tuan, empat saksi. Berjawab Nabi Nuh. Ayat bukti dia Nabi Nuh berjawab, qala Muhammad wa ummatu. Saksiku wahai Allah, kata Nabi Nuh. Saksiku adalah Nabi Muhammad dan umat Muhammad. Muhammad dan umat Muhammad. Maka ayat perkara ada yang dia bersaksi terhadap dakwah Nabi Nuh. Tengok saksi dia. Sebab umat Nabi Nuh hanya diakui Nabi Nuh menaduk bawahnya. Maka aku kali Nabi Nuh menciri daya dengan Allah, bab Muhammad dan umat Muhammad. Tengok buku jauh tempat kali buku yang hadis. Betul dia daya pandang dari buku tahu yang punya. Kali apa tu. Dia buku itu pasti buku satu daya kalau dah baca Al-Quran tentang Nabi Nuh, tentang umat Nabi Nuh, tentang ibadah dakwah dan baca Al-Quran. Ada tak saksi dia orang ya? Sudah Allah, wahai Allah, ada Rasul kami menyampaikan, Nabi Muhammad menyampaikan kepada kami bahawa Nuh telah berdakwah kepada umatnya. Ya. Qala fanaji'u fanashhadu annahu qad balagh. Rasulullah mengatakan, maka ketika Nuh mengatakan Muhammad dan umat Muhammad sebagai saksi, aku telah menyampaikan dakwah kepada umatku, ke Rasulullah fanaji'u, maka ketika itu kata Rasulullah, kita semua Rasulullah yang manduk akan datang, akan dibawa. Fanashhadu, kita semua akan bersaksi
annahu bahwasanya Nuh qad ballagha, telah menyampaikan dakwah kepada umat. Qala, Rasulullah kemudian mengatakan, fadzalika qaulullah azza wa jalla, maka itulah makna daripada firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian, kita maksudnya umat Nabi Muhammad, ummatan wasata, akan umat yang wasata, litakunu syuhada, agar kalian menjadi saksi 'alan nas, atas seluruh manusia. Yang kelebihan kedanya kedua akhi, sebenarnya umat akhi. Jadi sengaja itu daya akhi, kemudian daya itu akan dipakai oleh Allah sebagai syuhada, sebagai saksi. Sehingga menyona antara rasul-rasul yang karu dengan umat itu, antara umat-umat yang mengakui rasul, maka adanya sebagai umat akhir zaman ke saksi. Hanya ke saksi. Jadi ada masalah, ada yang kalau kadang-kadang ada yang pakai kesaksi nikah, namanya ini pakai kesaksi terhadap umat-umat yang bertikai dengan nabinya. Ada umat-umat yang lalu berurut hakai. Kakada. Ada umat yang lebih buruk yang ada diakui Nabi Roh itu berurut umat. Dan kahanai dino ada diakui dong. Itu dah tahu umat sebelum ini. Allah. Maka kedatangan mulia ada umat Nabi Muhammad. Ada berkut kadang-kadang perlu baju bertak tadi renau, tapi nyomulut. Yang Nabi, yang Nabi ketak berbeza. Yang hanya kedua kami. Tapi betul lah. Sedar kalau dimakan, tapi juga betul dicinta kepada Rasulullah. Tapi setidaknya alhamdulillah budaya grup-grup budaya jadi ada sampai lagi berumat umat yang sebelum budaya, tapi Nabi Ibrahim ada diakui di hadapan Allah. Maka ada di mana umat. Kalau Bani Israel Allah katakan fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Bahkan dalam surah akhirat dalam dunia Nabi-Nabi yang diummati, lagi Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ilin diummati lahwa Allah. Belum datang umat-umat bagi Bani Israel dan segala Bani Israel, lagi kaum Nabi belum datang. Maka alhamdulillah bila Allah umat Nabi Muhammad, alhamdulillah juga belum yang kemudian itu ya beberapa dalil bagaimana Allah nanti akan berbicara secara langsung dan mempertanyakan kepada setiap rasul-rasulnya, meminta pertanggungjawaban terhadap perintah dakwah. Demikian juga kepada kita umat, semua juga akan berhadapan langsung dengan Allah, akan berbicara. Dalam hadis disebutkan di sini dari hadisnya dari Adi bin Hatim. Dari Adi bin Hatim qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu azza wa jalla, laysa bainahu wa bainahu turjumanun, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama, wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyaqi tamrah. Rasulullah mengatakan, tidaklah satupun di antara kalian melainkan akan
berbicara langsung dengan Allah. Allah akan berbicara langsung dengan kita masing-masing. Yang itu secara umum sebagai umat yang saksi. Yang secara khusus tip-tip bedanya. Lima min ahadin, tidaklah daripada kalian satu pun melainkan dihana-hana mandu sayukallimuhullahu jalla wa ala, Allah akan berbicara dengannya, laisa bainahu wa bainahu turjuman, yang tidak ada perantara, hanya penerjemah, hanya urun mewakili, hanya urun perantara, langsung untuk benda tip-tip benda akan ke pedang itu Allah, akan bendanya oleh Allah, akan berpegang habalnya bendanya Allah. Fayaqulu aymana minhu fala yara illa ma qaddama, maka ketika itu setiap kita dihadapkan di hadapan Allah, fayaqulu aymana minhu, maka setiap orang akan melihat ke kanannya. Kalau ini urut susah lah. Susah kan dia bukan apa-apa, hanya tenang. Hidup dia susah tengok, dia tak ada ke Allah. Hidup dia susah, hanya tenang. Jadi dia bukan apa yang merasa masalah, hanya tenang. Tak ada boleh lah, apa haji. Fayaqulu aymana minhu, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Ketika menoleh ke kanan, fala yara illa ma qaddama min amali. Ketika menoleh ke kanan, maka tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah dia lakukan daripada amalannya. Ya. Kemudian wayanzuru ash'ama minhu, dan kemudian dia melihat ke kiri, menoleh ke kiri, fala yara illa ma qaddama. Dia oleh guna pahala. Amal baju-baju lakukannya. Semangat. Ada yang gagal menoleh bui, ternyata dosa habis. Dosa bina yang minum. Kalau budak kan semangat dia kalau mau berat wai anak tu lupa dia. Ya, tu sebelah nanti. Ada dosa tak ada. Kalau dah sendiri. Makan hati hanya boleh kawan makan bersangka makan yang wajib kemudian ini kalau bagaimana mendengar kepada Allah ni. Yang anda berhadapan phone ni kemudian fala wa yaqru baina yadayhi, kalau kemudian nak baca pahala, kalau di dosa dan buruk, ketika dia melihat jauh memandang ke depan, ternyata fala yara illa an-nar tilqa wajhihi, tilqa dan ternyata api neraka menyala-nyala. Allah. Api neraka sedang menyala-nyala. Fattaqun nar, maka Allah mengatakan fattaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka, walau bisyiqqi tamrah, selamatkanlah diri kalian daripada api neraka walau dengan sebiji kurma. Dan Madun Kedayung akan merasakan kondisinya di Allah akhirat. Betul malik, betul anak malik, betul taat, dan Madun akan merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya terkait dengan malam selesai kali yang ayat yang Ustaz pegang kan. Tentang ayat Al-Baqarah ayat 30 kalau salah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati kan. Maksudnya di ayatnya kan Allah memberi info kepada para malaikat ya. Info tentang bahawa Allah akan menciptakan manusia ya, di muka bumi. Setelah Allah memberikan info, dapatnya di ayat itu pada malaikat tidak positif tanggapannya begitu. Kerana merasa orangnya telah berbuat baik dalam tasbih. Malaikatnya mengatakan, kenapa engkau ciptakan khalifah ini sebagai tumpah darah? Jadi ingin tanya di mana para malaikat ni tahu bahawa akan jadi tumpah darah? Kan? Enggak respon dia, artinya seolah-olah hanya setuju malaikatnya untuk ciptakan tanya manusia. Kerana akan menjadi tumpah darah. Kan? Kerana di bumi. Sini mana para malaikat. Masa waktu itu jin yang sombong, apakah jin sama seperti malaikat juga? Dia tidak respon juga kan? Mungkin pun keriling ni pun pegang manusia kan? Sehingga bahkan iblis sendiri sampai sombong dia. Tapi malaikat akhirnya mau mengakui kan? Jadi yang menunjukkan tayang ni tentang masalah
yang menganggap bahawa akan jadi tumpah darah di kan. Ya, dan ayat pertemuan berikut ya. Ini Jadi tengok pertemuan mana berikut bahawa tentang Allah berbicara malaikat. dengan malaikat. Antara pembicaraan Allah dengan malaikat, yaitu Allah berbicara kepada malaikat ketika ingin menciptakan manusia. Yang pada hari kan? Ya. Jadi ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah menyampaikan kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai, punya kena ciptakan khalifah di muka bumi. Maka ketika itu malaikat merespon, Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' oleh Allah. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi? Kenapa malaikat merespon seperti itu? Apa kedua malaikat dipancara memprediksinya manusia akan dibuat kerusakan dan pertumpahan darah? Yang pertama, betul Tuhan yang betul mereka terjadi betul ke? Buat prediksi ke? Mana? Yang dijauh oleh mereka ternyata betul. Yang kena nak perang, ini kena nak perang ini ternyata jadi mana perang betul ternyata. Betul ternyata bukan berarti memang manusia ini berpotensi untuk berperang. Makin canggih senjata perang di dunia ini, maka menunjukkan makin berambisinya manusia untuk saling berperang. Yohana ambisi perang ada pada senjata sebagian negara Australia, beberapa negara Eropa bahkan negara antara polisi antara jangan negara perang. Berarti hari ini paling banyak senjata negara apa? Penandro pada senjata Amerika dipegang senjata kedro cukup dia dipegang ikut kedro nanti yang paling galak perang orangnya so dia Amerika kita Indonesia negara perang jika habis bro dengan senjata cuma bentuk bro bisa juga enggak. Indonesia menunjukkan masyarakat yang tidak suka perang. Memang tidak yang lagi budaya dia santun. Cuman budaya Indonesia leriknya ternyata yang tadi budi punya rencong. Dia Jawa pun Chris. Yang tu mana sih? Tanya walaupun budaya perang yang perang tapi mana cuma saya mau budaya dok itu dia benar dok itu budaya main kan tanya makaji masalah lah kayak orang Aceh rencong itu punya lebih sekalilah tu rencong dulu ikut berikut tadi dia juga seperti ikut itu Chris yang katanya itu tapi awal itu Medina kali ikut juga dia laminan kali itu dia ikut itu contoh yang kalian ikut jadi pertama apa yang diprediksikan oleh mereka adalah ternyata sesuai. Nah, dari mana malaikat bisa memprediksikan itu? Dari makhluk yang pernah hidup di muka bumi sebelum manusia. Ini ada dalam tafsir yang lain bahwa sebelum Allah ciptakan manusia di muka bumi ini telah hidup makhluk Allah yang lain dari kalangan jin yang cukup ramai yang dari kalangan jin termasuk makhluk hewan-hewan yang besar-besar bibiria ini kita fikir dayo pun yang belum ada ruang bumanya dayo kan terakhir besok kan duduklah dayo
Tenggelam katanya meribet tu mungkin berjutaan tu. Telah hidup makhluk yang lain. Yang mana malaikat kahai ke makhluknya. Bongkoh tu. Yang mereka itu suka bertarung, suka menghancurkan, suka membunuh. Ya. Cuma juga kalau rata-rata dari tafsir memang dari kalangan jin. Jin juga. Cuma jin itu kan dia model, bukan hadis nak dia model. Ada macam jin di manusia. Bukan di manusia, dari manusia. Ada jin yang modelnya dia hewan melata. Lagi ulu. Tapi baik dia kalau ulu lagi uji. Ada jin dalam bentuk hewan melata. Ada jin dalam bentuk hewan yang terbang. Ada jin dalam bentuk mirip manusia. Dia bentuk jin. Maka di bumi ini sebelum ada manusia yang kelihatan makhluknya model. Mirip-mirip yang mirip-mirip hewan melata, yang mirip-mirip burung yang bisa terbang. Jadi wate yang pegah di Allah buat malaikat yang buat khalifah, maka teringatnya mereka. Sebab di kalangan jin Yaman ada yang mirip. Kedaya yang bergerak dengan baju long. Maka ketika itu malaikat merespon sesuai dengan pengalamannya. Walaupun respon malaikat ada juga meleset. Jadi prediksi ada juga meleset. Itu mungkin apa namanya? Jadi makna di sini malaikat merespon bukan melawan. Malaikat tak mungkin melawan. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat atau melawan Allah. Mereka selalu siap wa yaf'aluna ma yu'marun, menerima perintah Allah. Jadi itu kira-kira. Nah, kita lanjutkan. Kaji kita lanjutkan ya. Berjudul jadi kemudian contoh di sini bagaimana Allah akan berbicara langsung dengan setiap manusia. Jadi dibidanya akan langsung dihadapkan di hadapan Allah. Rasulullah menceritakan proses itu. Lu hadis yang proses-proses diroro berhadapan langsung dengan Allah. Tapi tidak bayang yang mati mati. Tidak fikir lagi dia yang ubat dan ahli dan dilampir tadi. Ramai tak pasien hana lagi ya. Itu mati yang teringat. Nyok Allah langsung. Ana urusan ana sistem pate nyo diciptakan pate dan nyo ada tengok orang kira ada di pate atau setidaknya ada di pate lagi pate itu makanya dia pate dan yang pegang tentu di akhirat kekal nyampe dan hidung lagi pate nyo dia dah pakai hidungan kekal dengan wadai ni hai kamu pasti dia ada karena dia hitung wadainya dia hitung maksud kekalnya dengan sistem wadai dia pikiran dia tetap akan bertanya-tanya namanya wadai dah akhir karena kita menghitung pakai sistem waktu kita sekarang ada awal ada akhir. Jadi walaupun dia pernah kekal, dia tahu hukum standar waktu yang dia lakukannya, tetap hitam masalah kekalnya. Tetap sesuatu waktu, setiap waktu itu ada akhir. Seandainya walaupun dia ada itu Allah ada hakikat. Yang pasti waktu itu sama waktu ini. Seandainya malah menan penghuni surga masuk surga. Menan penghuni neraka masuk neraka, dan yang berdendam masuk surga kami dalam surga maju, yang akan kekal neraka kami kekal neraka maju, kehapus sistem wadai. Maksud kehapus sistem wadai. Iban kira-kira. Nama tang terfikir pada akhir, cahana wadai ni, pada akhir tu, cahana wadai ni. Menandam surga langsung ada sistem dimati. Akibat pertanyaan apa akhir? Ada watan waktu pertanyaan pajak akhir yang untuk sistem waktu. Sedangkan waktu ini makhluk
Jadi anda diciptakan dulu wadainya. Dulu pada dasarnya tidak ada waktu. Kemudian diciptakan waktu. Tinggal hancur balik wadainya. Lagi kepancu dari mendukung akhirat. Wadai ke makhluk ini. Kepancu balik sistem wadai dihapus oleh Allah. Mana dalam sistem baca akhirnya kenyang bisa jadi makna ke kekal. Jadi PDA tu dari PDA kekal. Mana bosan dan dia yang bukan dia bosan di sini orang kaki yang dia ada mengangkat jadi yang dia ada pakai sistem udin dalam dunia. Udin dalam dunia. Dunia mendapat udah bosan juga. Yang tinggal baru mau pun dah udin. Pulau beli meribet satu anak kan timbulnya tidak dipandang ni. Jadi jangan dipahami maksud kekal di akhirat itu dengan sistem waktu di dunia. Nah, jadi kita yang mandung tinggal akan katanya dari Allah di urut akhirat. Hidro mandung berhadapan dengan Allah itu. Maka untuk berhadapan Allah bukan dengan dunia lambungnya bukan terjaga wajah boleh tapi kan makna dia bertiga kaji kalimat tabu ke semayang bina tapi semayang tak pernah tikai sujud tak pernah tikai kepada Allah paling kurang lima wadai karena hanya wajah-wajah ahli sujud yang dia wajib merupakan dengan Allah. Kalau Rasulullah mungkin Allah berhina wajah-wajah lambungnya sabi-sabi sujud kepada Allah. Mungkin berhina ya Allah, mungkin berkumalai ya Allah. Wajah yang keningnya selalu diletakkan di tempat sujud kepada Allah. Yang maksudnya jaga wajah dengannya agar mulia, agar rumit ketika berhadapan dengan Allah. Sujud dan jaga. Nah, jadi itu contoh oleh Rasulullah. Ya. Fayaqal abdu fayaqulu ay qul alam ukrimka wa usawwiduka wa uzawwiduka wa uskhira lakal khayla wal ibila wa adharaka tar'as wa tar'a. Ya, ditanya oleh Allah, dia sebenarnya salah satu contoh yang digambarkan Rasulullah di antara contoh-contoh orang yang akan ditanya oleh Allah, berbicara langsung ke Allah. Di nazirul hamba ditanya oleh Allah. Qul, jawab hai hamba, tidakkah, bukankah telah aku muliakanmu di dunia? Bukankah telah aku angkat engkau menjadi pemimpin di dunia? Bukankah telah aku berikan engkau istri atau suami di dunia? Bukankah telah aku peruntukkan kepadamu di dunia al-khayla wal ibil, kendaraan itu kuda dan unta. Kuda dan unta. Nyong pama kuda berarti kendaraan mewah dia pun. Yang menyujinya pama kuda apa? Motor miliaran bagi harga kuda presiden dan itu. Kuda 2 miliar hadiah ke kuda lagi kuda berat. Ini kuda al-khayla kendaraan. Jadi Allah mengatakan bukankah telah peruntukkan kepada al-khayla kendaraan mewah berbentuk kuda dan itu ya lagi sesuai harga. Wal ibil dan onta. Ontanya baru dalamnya macam nanti nak dia yang mungkin baju dulu dia nya Avanza berbentuk jadi kita pegang ni Allah ini alam wa uskhira lakal khayla wal ibila wa adharaka tar'as wa tarqa, dan kubiarkan engkau mendapatkan berbagai macam hal di dunia wa tarqa, dan mati. Yang ditanya Allah, kamu ya Allah. Jadi hati-hati, makin apa yang dijual oleh Allah kegunanya olehnya, berarti pertanyaan semakin
Bila berujuk oleh Allah namanya, berarti pertanyaan semakin le. Berarti gaji baik dia dah tu. Itu benar tak? Jangan ada dia. Dia pergi langsung dia dah bukan Rasulullah. Dia tanya masalah isteri, tanya kalau tunjuk isteri, tunjuk ada, ada cara itu wala dakar, tunjuk ada, tunjuk mood, tunjuk kendaraan, tunjuk fasilitas J, mantuk dia tanya oleh Allah. Qala akasi hamba menjawab, bala ya Rabbi ya wahai Allah. Betul wahai Allah, mantuk kalau Nabi nyo mantuk Nabi ya Allah. Dia tak Nabi ya wahai Allah ya Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan afadhananta anta annaka mulaqi, setelah aku berikan semua itu kepadamu, pernahkah engkau berfikir bahawa engkau akan berjumpa denganku? Mati rujuk dan pernah akan merupakan menurutnya ya Allah. Jadi benar apa sini? Benar dengan kedaya mandum apa yang kagejuk oleh Allah, maka dengan apa yang kagejuk oleh Allah yang mandum dia akan dapat apa? Akan kedaya oleh Allah. Fayaqulu la, si hamba ini menjawab hana wa Allah. Tidak. Artinya yang tua terus oleh Allah. Dan rujuk itu hanya ingat Allah. Maka kedaya disunatkan tip-tip sambung iman syukur. Yang sudah dalam kitab yang ada, paling kurang dia ujuk sambung iman, paling kurang dia ketiga Al-Fatihahnya, paling kurang sebagai bentuk syukur kepada Allah. Agar buku yang diujuk benar ingat nyo tinggal yang diujuk nyo akan merupa Allah membarangnya. Dan kita ya Allah. Maka sampai jawapan lagi hambanya ada ingat kepada Allah. Paling kurang Al-Fatihah. Cuma menjadi Al-Fatihah tapi betul Al-Fatihah. Guna syukuran baju. Honda baru, motor baru, rokok baru. Mengkauli baju sebagai bentuk syukur ingat kepada Allah. At-tabahu li syai'in jadid, sunat menyembelih sesuatu untuk sesuatu yang baru. Paling kurang berubah apa hidup ke apa mana. Bersesuai dah. Menyerikat bajet dan yang jelas Fatihah dan tertentu. Ikat dan jadi umpama motor yang mahal pasar, tiga berkacil. Dia tahu ni baju. Bahkan banyak handbag memerlukan ibunya lepas ramai dan ganti sesuai lah. Jadi sehingga dia yang oleh Allah penantian akan nampak tunjuknya dia dah jawab. Ya Allah. Paling kurang dia dah jawab Al-Fatihah lah. Itu sunat memangnya. Walaupun di urang kedai Aceh ditambah persijuk baju. Persijuknya yang intinya. Yang inti kena pegang bentuk syukur dia kepada Allah. Cuma kan ditambah oleh adat baju itu dengan yang persijuk silakan tak. Tidak sampai gara-gara persijuknya kemudian tanpa gadah baju. Sehingga ada berjauh dengan dia yang Allah. Takut orang yang pegang hadirnya benar tengok. Yang dia tunjuk untuk nak ingat dulu. Allah nak buat kami makan ini nak buat kami. Apa dia? Jadi kau yang sunat syukur dah yang pulang menuju raya-raya. Masalah beg rintik kaki begnya ada beg yang syukuran kita. Dan tidak dari itu kerja tafaul dari lain masalah. Itu di antara kondisi Allah bagaimana nanti bagaimana kita berhadapan semua di hadapan Allah dan akan ditanya. Semua yang Allah berikan kepada kita terdapat kaitan Insyaallah kita tanya hadis. InsyaAllah kita lanjutkan dalam Selasa depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Maaf atas segala kekurangan. Aku qawli hadza
Assalamualaikum.